Bismillah, mohon izin Kak David Khalik yang paling ganteng. Amin ya Rabbal. Di ayat 14 ibu-ibu setelah kita membahas tadi bagaimana persaudaraan dan kesetaraan persaudaraan dan tingkatan persaudaraan, gambaran persaudaraan sesama mukmin, di ayat 14 ini kita akan lihat bagaimana lisan bisa memecah belah persaudaraan. Na'udzubillahi min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauh-jauhilah kebanyakan berprasangka, terutama berprasangka buruk. Prasangka sebenarnya naluriah manusia. Kita kalau nggak tahu pasti kita waspada. Kita kalau nggak kenal pasti kita awas. Kalau tiba-tiba ada orang datang kepada ibu nggak kenal, tiba-tiba minjem duit, kira-kira dikasih apa enggak? Tentu enggak, karena kita punya karunia prasangka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prasangka jangan kebanyakan. Kenapa jangan kebanyakan? Jangan sampai kita berprasangka yang berlebihan kepada saudara sendiri, apalagi kepada pasangan. Banyak-banyakin husnuzon atau prasangka baik sama pasangan ibu, sama anak ibu, sama orang tua kita, sama tetangga apalagi. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Perjauh-jauhlah kebanyakan berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Karena sesungguhnya kebanyakan berprasangka itu banyak dosanya. Kalau kebanyakan berprasangka buruk, banyak dosa. Dosa apa? Dosa hati kita. Curigaan sama orang, takut-takutnya sampai ke ucap ke lisan. Kalau sampai ke ucap ke lisan, jatuhnya jadi gibah. Kalau masih prasangka, masih dalam hati. Tapi prasangka yang udah diucapkan sama lisan, itu namanya gibah. Dan gibah bahaya sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan kamu saling mencurigai satu sama lain. Gak usah terlalu doxing orang lain. Gak usah terlalu kepo sama urusan orang. Apalagi sampai digibahi. Karena gibah bahayanya bukan terhadap orang tersebut saja. Bukan terhadap orang yang kita gibahi saja. Gibah itu bahaya juga buat kita. Tadi sama-sama kita tahu gibah itu memasukkan kesombongan dalam hati kita. Dan sombong itu sifatnya siapa? Iblis. Rajanya setan. Na'udzubillahimin. Apa sifatnya iblis? Qala ana khairum minhu. Kata iblis waktu disuruh sujud atas izin Allah Subhanahu wa taala sama Allah kepada Nabi Adam, kata iblis, aku lebih baik darinya. Begitu kalimat aku lebih baik darinya diucapkan sama iblis, dibuang iblis dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kegibah memasukkan sifat kesombongan di dalam hati, membuat kita lupa sama aib kita, membuat kita sibuk sama aib orang lain sehingga kita tidak memperbaiki aib diri kita. Satu, yang kedua, sehingga kita kerap kali bahaya gibah yang berikutnya menebarkan kebencian di dalam hati orang lain, dan itu tugasnya siapa? Iblis dan syaitan. Berarti waktu kita gibah, kita jadi pembantunya siapa? Setan. Mau jadi pembantunya setan? Enggak, mending jadi pembantunya Kak David dapat duit. Alhamdulillah. Jadi pembantunya setan enggak dapat duit, cuman dapat kalau kita gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dampak buruknya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu? Kamu pasti jijik makan bangkai saudaramu. Ini pengibaratan bagi orang yang gibah. Kenapa? Karena waktu kita gibahin orang lain, orang tersebut gak bisa bela diri. Toh kita gibahnya di belakang
orang. Nggak mungkin kita gibahnya depan orang. Kalau gibah depan orang namanya nyindir. Namanya nyinyir. Tapi disebut gibah karena kita di belakang dia. Karena kita di belakang dia, dia nggak bisa bela diri. Nggak bisa klarifikasi. Seperti seorang mayat yang dimakan bangkainya. Nggak bisa ngebela diri. Nyawanya sudah dicabut, badannya tidak bisa bergerak. Yang kedua, kenapa digambarkan seperti memakan bangkai? Karena saking menjijikannya perilaku gibah. Kenapa menjijikan? Karena kita sibuk sama kesalahan orang lain, kita lupa sama kesalahan diri sendiri. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Nggak ada. Semua kita punya. Sebagaimana orang lain bisa punya dosa, kita pun bisa punya dosa. Sebagaimana orang lain punya aib, kita pun lebih banyak aibnya. Kalau kita tahu aib orang lain, tutupin. Supaya apa? Supaya aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwa sama Allah. Nurut sama perintah Allah, jauhi larangan Allah, termasuk larangan bergibah. Kalau kamu berani menghindarkan kenikmatan gibah, nikmat apa enggak Bu? Jujur, gibah itu nikmat apa enggak? Nikmat. Tapi kalau kamu bisa menghindari kenikmatan gibah, Allah akan gantikan dengan kenikmatan yang jauh lebih indah. Kenikmatan yang kita nikmat menikmatinya. Kenikmatan yang Allah ridhoi dan kita ridho menerimanya. Kenikmatan yang membawa keberkahan untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk orang-orang sekitar kita. Kalau kita menghindari nikmat kemaksiatan, maka Allah akan gantikan kenikmatan yang penuh keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa sama Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bagi yang udah terlanjur gibah, minta ampun. Sholat sunnah taubat, minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita minta maaf malah memperburuk keadaan, istighfar. Sedekah atas nama orang yang kita gibahin. Sedekahnya jangan nanggung-nanggung. Kalau di duit kita ada yang merah, biru, ungu, abu-abu. Yang mana yang disedekahin? Abu-abu. Baru ngayal udah pelit nih. Yang merah kalau bisa ya. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu gak bakal dapat kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kira-kira kalau kita dapat dari orang yang merah, biru, apa abu-abu maunya? Yang merah, betul. Begitu juga kalau kita sumbang buat orang lain, sumbang yang kita apalagi kita nyumbang buat ngampunin dosa kita. Kita sumbang buat orang lain karena pahalanya kita sedekahkan untuk orang yang kita gibahin. Insya Allah Allah ampunin dosa kita dan Allah bikin kita jijik untuk melakukan dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat terbesar. Rasa jijik saat kita melakukan dosa. Dan rasa nikmat waktu kita menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tawwab. Allah Maha Pengampun. Minta ampun sama Allah. Rahim. Dan Allah Maha Penyayang. Ketika kita minta ampun, bertaubat sama Allah dari semua kesalahan kita, Allah akan gantikan dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tutup aib orang lain, Allah tutup aib bukan hanya kita, bahkan keluarga kita. Sebagaimana kita nggak mau menikmati kemaksiatan, Allah akan gantikan dengan kenikmatan menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngindarin mulut kita dari sesuatu yang haram, Allah gantikan lisan kita bakal mengucap sesuatu yang indah aja. Orang dengar ucapan kita senang, orang dengar ucapan kita bangga, orang dengar ucapan kita bahagia, orang dengar ucapan kita damai hatinya, nggak sumpek. Tiap kita datang orang senang, bukan tiap kita datang orang sumpek. Ada orang yang begitu. Aduh, ada si ibu itu lagi, aduh saya nggak suka. Tiap dia datang gibah aja. Nauzubillahimin dzalik. Hindari dosa dan nikmat terhadap perbuatan dosa Allah gantikan dengan nikmat menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bib, terima kasih banyak. Sama-sama. Bib. Bu, kalau di sini mah Bib nggak ada yang suka gibah. Betul apa betul? Mana orangnya? Nggak salah. Nggak salah katanya. Bib, kalau misalnya ngegibah sih enggak Bib.
Setiap ada orang lagi ngegibah, saya mah insya Allah saya nggak pernah ikutan. Man pas kebetulan orang yang digibahin datang, saya cuma gini doang. Nah gitu, itu kira-kira dosa nggak Bib? Tapi nanti jawabnya Bib ya. Oke, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Assalam Auri Jati Asih mau bertanya. Silakan Bu. Apakah konten membongkar aib di YouTube termasuk dosa dan diharamkan oleh Allah? Tapi masih banyak yang merasa bangga membongkar aib mereka, Ustadz. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Izin langsung jawab, konten membuka aib orang lain termasuk dosa. Bahkan dia berpotensi menjadi dosa jariah. Selama itu ditonton sama orang yang nontonnya dosa. Orang dosa, dia dapat dosa lagi. Makin banyak orang yang nonton, makin dosa dia. Na'udzubillahimin. Bahkan keuntungan yang dia dapat daripada AdSense, daripada promosi, dari acara membongkar aib orang lain, keuntungannya tersebut adalah sesuatu yang tidak sama sekali membawa keberkahan. Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, membawa kesialan bagi orang yang memakan makanan dari hal atau perilaku yang membawa dosa buat orang lain. Na'udzubillahimin. Kenapa penting untuk menjaga diri dari hal ini? Karena makan yang haram akan membuat kita malas ibadah dan gampang bermaksiat. Itu dampak buruknya. Haram secara zat, baik maupun haram secara zat ataupun haram secara cara. Caranya dosa. Karena dengan membuat konten tersebut, aib orang lain tersebar, dia malu. Bagaimana kalau aib kita nanti disingkap sama Allah Subhanahu wa taala, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di hadapan tetangga kita, di hadapan seluruh manusia yang berada di padang mahsyar. Nauzubillahimin dzalik. Bagaimana nasibnya ketika aib kita bukan hanya dilihat sama orang yang kenal sama kita, bahkan orang yang enggak kenal bisa kenal menonton aib kita. Nauzubillahimin. Hati-hati Bu. Jangan hanya menghindari dari membuat konten membongkar aib, bahkan menonton pun jangan. Nonton konten membongkar aib, apalagi aib-aibnya aib-aib masa lalu. Aib-aib yang sudah nggak dia lagi lakukan. Aib-aib yang sudah sebenarnya dia tinggalkan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dia sudah bertaubat, orang lain dapat dosanya. Na'udzubillahimin. Dari nonton ataupun membuat konten video aib. Baik Habib, itu kadang-kala kau cari-cari aib-aib yang mulut, istilahnya tajasus tadi ya, tajasus ya. Nah Bu, Ya. Nah kalau misalnya gini Bib, ya tadi kan membongkar aib orang lain. Sekarang ini lagi rame ya, membongkar aib sendiri. Nah, kalau membongkar aib sendiri gimana? Nah kita yang nonton juga penasaran. Kira-kira dosa juga nggak Bib? Dosa juga aib sendiri, apalagi aib keluarga sendiri. Allah. Na'udzubillah min zalik. Aib kita udah ditutup sama Allah, kok kita membongkarnya, itu mengingkari nikmat yang Allah kasih. Apa nikmat yang Allah kasih? Aib kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah Bu. Kadangkala manusia itu perlu self acknowledgement. Kadangkala dia butuh, dia pengen diampunin dosanya, untuk bisa diakui dia kadangkala ya menggunakan media sosial, dia menyebutkan dosanya dia. Kadangkala itu bikin tenang gitu Bib, menurut orang ini gitu. Niatnya itu baik supaya saya tenang, saya nggak jadi orang munafik, saya ceritain dosa saya. Ternyata di dalam Islam kalau udah aibnya ditutup ya udah gitu ya Bib. Nggak perlu kita, jadi kepada siapa kita mengakui aib kita itu? Hanya kepada Allah di dalam sujud kita, supaya kita diampuni dosanya sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak Habib. Masya Allah Bu.
Mengakui dosa itu memang perlu bagi kita ya. Karena pada saat kita mengaku bersalah hanya kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang ya. Kita siap untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang mendatang. Dan kalaupun kita punya urusan sama orang lain, datengin orangnya gitu ya Bib ya. Nggak perlu harus kita umbar ke publik, datengin orangnya, minta maaf sama orangnya. Semoga insya Allah lebih berkah dalam hidup kita. Gitu ya Bib ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi. Habis ini kita akan dengar dari kedua guru kita, Habib Nabil akan di sini bersama juga dengan Habib Isa Alkaf. Sekali juga kami beri kesempatan pada ibu-ibu untuk dan juga bapak-bapak untuk bertanya kepada dua orang guru kita yang hadir di kesempatan hari ini. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.